かぐや様、ゴージャスに降臨。変身。 Halo guys, disclaimer dan info dulu di awal nih ya. Jadi video yang bakalan kalian tonton ini Ana baru aja beres syuting nih. Pas beres langsung keluar itu info-info dan juga scan Terebikun ya. Nah semuanya itu sudah diupdate di fanpage juga ya. Scan Terebikunnya itu nyambung dengan beberapa konteks pembahasan yang mau Ana bahas di video ini ya. Jadi tolong berkomentarnya itu sesuai dengan pembahasan dan juga isi video. Jadi buat Terebikunnya nanti tak bahas lagi di video terpisah teman-teman ya, sembari nunggu yang kualitasnya itu lebih bagus. Karena yang pertama keluar ini aduh burik banget Pak ya. Ya mana tahu juga kan ya, beres syuting banget tiba-tiba Terebikun itu keluar dan Ana itu ya masa nggak jadi upload video ini gitu ya. Dah begitu aja guys ya. Jadi selamat menonton dan buat yang biru-biru salam 50. Oke, akhirnya jadi juga ya bikin pembahasan satu ini. Jadi pembahasan ini tuh ada setelah Gachart episode 32 kemarin dan juga sebelum episode 33. Jadi pastikan sebelum menonton video ini, kalian itu udah harus nonton episode atau pembahasan Ana di Gachart episode 32. Seperti biasa, sebelum ada highlight yang dirasa cukup penting ya di episode berikutnya, Ana itu bakalan bikin pembahasan seperti ini. Jadi kita berteori dan berprediksi kira-kira akan seperti apa nih eksekusi di episode 33 nanti. Sudah jelas dari yang diinfokan, bahkan terpampang jelas ya di previewnya. Highlight episode 33 adalah kembalinya Kamen Rider Legend dengan form terbarunya yaitu Legendary Legend. Bagi yang koar-koar gara-gara announcement ini, boleh banget buat disimak videonya ya. Ana juga mau info-infokan info-info lengkap lainnya di video ini. Silakan disimak terus. Jadi Kamen Rider Gachart episode 33 itu akan tayang hari Minggu nanti, tanggal 28 April 2024. Episodenya itu berjudul Legend Rider 100 Years Too Early. Jadi judul episodenya itu sama dengan jargon yang sering diucapkan si Legend ya, 100 tahun terlalu cepat katanya. Jadi writernya itu ya masih sama seperti episode 32 kemarin, yaitu Hiroki Uchida. Dan juga Bapak Koichi Sakamoto masih menjadi sutradara untuk episode ini ya. Jadi udah jadi poin plus pertama tuh, debutnya Legendary Legend nanti ditukangi oleh Bapak Koichi Sakamoto. Poin plus pertama ya. Dan jangan lupa juga sehari sebelumnya, yaitu tanggal 27 April itu adalah tanggal rilis dari DX Legend Kamen Rider yang bakalan rilis di Jepang. Di Jepang ya, jadi memang sudah biasa patternnya seperti ini ya. H-1 itu selalu ada rilisan si DX-nya. Dan setelah itu besoknya langsung si episodenya yang bersangkutan dengan item tersebut ya. Dan tanggal 27 juga tanggal ultahan. Jadi Legend Kamen Rider juga sudah ditampakkan sejak episode kemarin, di mana itemnya itu sedang diteliti oleh Kajiki versi dunia Legend ya, yang adalah seorang butler ya. Dan ketika hendak diambil oleh para pasukan 100 ya, dengan pasukan Kashinnya itu, si Legend Kamen Rider-nya terbang. Selain itu, yang mau Ana bahas lebih lanjut adalah mengenai ketiga karakter baru yang muncul di akhir episode 32 kemarin ya. Dan mereka bakalan banyak beraksi di episode 33. Mereka adalah petinggi 100 dan masing-masing itu bernama Tasogare, terus ada Saigetsu dan juga Mimei. Nah, entah nih ya, para petinggi 100 ini tuh posisi atau kedudukannya itu di atas atau di bawahnya si Storius, yaitu Big Boss 100 yang sudah dikalahkan oleh si Legend dan juga Gachart di spin-off kemarin. Ini mohon maaf, Ana masih nyebutnya namanya itu Storius ya, karena belum ada namanya, nggak tahu namanya siapa ya. Ya sampai mati ya nggak tahu siapa namanya ya. Pokoknya dia itu Big Boss of 100 ya. Jadi Ana nyebutnya Storius aja di sini. Nah kayaknya ini si Storius paling tinggi deh ya. Tapi ya di sini ya udah dikalahin sama Legend yang biasa. Sementara petingginya yang kedudukannya itu di bawahnya harus dikalahinnya itu sama Legendary Legend. Sama formnya Legend yang lebih kuat lagi ya. Ya begitulah guys ya. Tetap harus ada form baru juga ya yang udah masuk ke schedule mereka. Jadi bagi yang udah lihat preview bisa melihat dengan jelas ya kalau ketiga petinggi 100 ini tuh bisa berubah menjadi para Kamen Rider terdahulu aka Legend Rider. Jadi Tasogare itu bisa berubah menjadi Kamen Rider Eternal, Saigetsu itu bisa berubah menjadi Kamen Rider Dark Kiva, dan Mimei bisa berubah menjadi Kamen Rider Glare. Jadi bagaimana cara mereka berubah? Kirain Ana bakalan pakai Right Watch loh ya. Ana lebih setuju untuk pakai Right Watch aja sih ya. Jadi untuk mempersingkat durasi juga gitu ya. Dan juga tinggal pencet right watch-nya ya, jadi lebih simple aja gitu ya. Udah deh berubah ya. Apalagi bagian ini dan organisasi 100-nya mereka itu bisa sambungin lagi ke universe-nya Kamen Rider Zio kalau mereka mau ya dengan right watch ini gitu ya. Tapi nyatanya setelah kita lihat previewnya, para tiga petinggi 100 ini tuh berubah menggunakan
belt masing-masing ridernya. Terlihat jelas tuh di preview ya. Jadi ada Lost Driver, terus juga ada Dark Kivat Belt, dan juga Vision Driver. Ini agak membuat teori tuh jadi agak melipir kemana-mana nih ya. Kalau mereka-mereka ini tuh punya belt dari Kamen Rider yang bersangkutan. Nah, gimana menurut kalian? Makanya ya pendapat Ane udah mending pakai Right Watch aja. Sekali pencet udah berubah gitu ya. Jadi biar nggak kemana-mana gini ya. Loh kok tiba-tiba punya ini ya belt-belt masing-masing karakter yang lain gitu. Jadi mari kita telaah lebih soal 3 karakter petinggi ini guys ya. Jadi dari Tasogare. Jadi Tasogare itu kalau diartikan bisa berarti itu senja guys ya. Kalau dilihat karakternya dia itu kayak sok elegan dan kemayu gitu ya. Ngomong-ngomongnya ya kayak agak melambai sedikit gitu ya. Tapi ya emang kadang suka ada karakter kayak gini. Tapi bukan bencong gitu guys ya. Jadi agak mirip-mirip sama si Jeremy lah dikit ya teman-teman ya di King of Jaya. Jadi Tasogare ini tuh diperankan oleh Ryuma Hashido. Jadi dia ini tuh base-nya emang suit aktor ya. Dan sebelumnya dia itu pernah berperan sebagai Eida. Nah, Eida itu siapa? Eida itu adalah salah satu anggota AIMS yang pakai Ray Tracer dan progress key-nya itu Horseshoe Crab ya. Dan jadinya itu Invading Horseshoe Crab Rider. Nah, itu di Zero One guys ya. Ribet banget nama ridersnya ya. Oke, lanjut ke yang paling kelihatan sebagai bosnya lah di sini ya. Dari ketiga petinggi ini adalah Saigetsu. Saigetsu itu kalau diartikan artinya itu waktu dan tahun ya. Jadi kebanyakan udah pada tahu lah kayaknya ini ya. Dan lumayan laris juga ini si Om ya. Jadi Saigetsu itu diperankan oleh Kazuya Misaki. Sebelumnya udah nongol di Kamen Rider Amazons, terus jadi bentuk manusianya Juran ya di Zenkaiger, terus juga jadi si kapten di Ultraman Trigger, dan ini yang menarik ya. Tentu kehadiran Saigetsu di Kamen Rider Gachard ini tuh menjadi reuni kecil ya dengan Mbak Miyahara Kanon. Kloto ya. Karena mereka sebelumnya itu tampil bareng di Kamen Rider Amazons ya, dan satu tim pula itu ya. Dan kalau dilihat-lihat ya lumayan laris juga nih ya para alumnus tim Amazon ya. Jadi selain 2 ini ya ada juga kayak Kekera kemarin kan di Kamen Rider Geats. Terus ada si siapa itu namanya sih? Si seniornya Phoenix tuh, si Wakabayashi kalau nggak salah ya di Revise ya, yang impostornya itu jadi Chameleon Deadman ya, dan di stage itu jadi rider apa sih yang kayak Crimson Veil yang abu itu, Ana agak lupa namanya ya. Dan selanjutnya anggota petinggi terakhir bernama Mimei, yang kalau diartikan namanya itu artinya sebelum fajar guys ya. Jadi ada fajar, waktu dan tahun, dan ini sebelum fajar ya. Namanya kayak begitu-begitu Pak ya. Jadi Mimei itu diperankan oleh seorang aktris bernama Fumi Taniguchi. Jadi ya setelah Ane lihat-lihat ya no track record sama sekali lah buat Mbak satu ini kalau di Tokusatsu ya. Jadi ini perdana dia nongol di Tokusatsu. Jadi cukup banyak rider-rider yang bakalan muncul di episode 33 nanti ya. Dan yang bikin menambah panas lagi untuk episode minggu depan adalah soal beredarnya rumor kalau Kamen Rider Zain juga bakalan muncul di episode 33 Gachard. Rumor ya, sekali lagi rumor. Tapi di sini ada dasarannya guys ya. Nah, ngapain Zain balik ya? Ya mungkin sebagai cameo doang dan sekalian mungkin ya mempromosikan si Kamen Rider Outsiders yang bakalan tayang langsung ya awal Mei 2024 ya. Tentu kalau rumornya terlalu ngawur ya, Anu juga males gubris pastinya ya. Tapi soal ini memang ya ada gitu ya. Jadi berasalnya itu dari websitenya TV Asahi ya. Orang-orang tuh langsung rame soal ini. Wah, Zain bakalan muncul lagi ya. Jadi dari list daftar cast yang bakalan hadir di episode 33 nanti terselip nama Kamen Rider Zain tapi voice only. Hanya suaranya aja guys ya. Jadi bukan sama si Yuichi Nakamura, aka Sakura Yuto atau Kamen Rider Zeronos sebagai usernya di Kamen Rider Outsiders ya, yang jelas-jelas ya. Dia itu user Kamen Rider Zain, tapi oleh Om Toru Okawa. Jadi kayak si Ark tuh ya, disuarain sama siapa. Nah ini ada lagi Zain suara originalnya mungkin ya. Si entitas Zainnya itu ada suara originalnya, yaitu sama si Om Toru Okawa. Dimana di Gachard ini dia itu sudah ngisi suara 2 kemi guys ya, yaitu Time Lord dan juga Akumano Karis. Nah lo ya, baru aja Akumano Karis itu dilawan sama Hotaro kemarin. Nah apakah itu kayak ngasihin juga loh bagian itu ya. Dan fact tambahan lagi ya, dia ini tuh yang ngisi suara Roy Mustang di Full Metal Alchemist. Itu salah satu karakter favorit Anda juga tuh di FMA ya. Dan lagi-lagi Full Metal Alchemist, baru aja kemarin ya bahas Homunculus ya. Jadi kemarin baru juga itu yang ngisi suara si Dark King Gigis, yaitu si Ryotaro Okiayo ya, yang ngisi suara Scar juga di FMA ya. Jadi sayang sekali juga pengisi suara Edward Elric-nya ya, pemeran utamanya si Romy Park itu nggak baliknya di sini guys, tapi di
Raido Kamens. Jadi ngisi suara salah satu antagonis ya, si Kaosiseme-nya itu ya, si salah satu musuhnya ya guys ya. Jadi bakalan cukup padat sih ya episode 33 nanti. Kalau bener sama Zain, jadi akan ada total 8 Kamen Rider yang bakalan hadir di episode 33. Gachard, Magedo, Valvarado, Eternal, Darkiva, Glare, Legend, dan juga Zain. Kalau Dread misalkan dapat porsi juga, ya 9 totalnya guys ya. Banyak banget ya. Jadi udah, nggak usah diambil ribet, udah nonton aja guys, nikmatin aja ya. Dan tentunya Anda mau ngomongin yang banyak diprotes dan dikeluhkan oleh para netizen-netizen dari kemarin nih ya. Yaitu soal kembalinya Legend ini yang katanya bikin cerita Gachard itu makin ngawur ya. Pas zaman-zaman spin-off aja pada bilangnya itu, wah Legend nih harus balik nih buat nyelamatin dan juga carry ceritanya Gachard. Udah balik, bilangnya, lah kok gini? Kok ada Legend Rider? Alkeminya mana? Bla 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 ya. Jadi on point udah ya yang Anda omongin di sini, balik salah. Nggak balik juga salah guys ya. Apalagi ini tuh diucapkan sama orang-orang yang sudah stop dan juga skip nonton serial Gachard ya. Bahkan yang nggak nonton sama sekali juga ada nih ya. Tapi keluar-keluarnya itu sangat mengganggu. Ada guys kayak gitu, ada ya. Ini Anda bukan try hard mau membela apa gimana ya. Cuman Anda di sini mau menyampaikan poin-poin logisnya biar at least pada melek dikit nih ya. Jadi di universe Gachard ini, kehadiran Kamen Legend itu ya tentu udah direncanakan jauh-jauh hari. Begitu juga dengan rencana jangka panjangnya ya. Makanya sebelum Gachard tayang juga kan udah banyak tuh beredar rumor ya. Bakalan muncul nih rider yang mirip seperti Decade katanya ya. Nah dari situ aja kalau boleh sotoy dikit ya, sama belakang layarnya gimana, ya berarti emang mereka itu udah merencanakan jauh-jauh hari ya. Makanya yang bilang dengan alasan, oh kasihan nih Toei udah kehabisan ide. Dongo Anda ya. Perusahaan sebesar itu lu pikir kayak dikasih PR suruh kerjain prakarya terus dikumpulin doang besok pagi? Ya nggak sesingkat itu lah ya. Ide Anda yakin mereka itu selalu ada. Selalu ada. Apalagi sampai beberapa tahun ke depan. Pasti ada itu planning-planningnya ya. Tinggal nih kita aja nih terima apa enggak sama karya-karya mereka gitu. Dan nggak mungkin gitu rider mewah ya yang membawa tema Decade yang emang banyak fansnya juga dibikin mubazir begitu aja gitu ya. Ah udah munculin di spin-off aja. Ya pasti adalah rencana jangka panjangnya gitu ya. Bagi yang udah nonton spin-off Gachard vs Legend kemarin juga ya, di situ aja udah menjelaskan kalau Kamen Legend itu pasti bakalan kembali lagi. Pertama, dari relasinya yang udah terjalin antara Hotaru dan juga si Kaguya. Dan kedua, bagian endingnya yang masih memperlihatkan si Aurora Curtain sistemnya yang masih diteliti agar Kaguya itu bisa menjelajah ya. Tentu kehadiran Kamen Legend juga ya untuk memaksimalkan tema yang diusung tahun ini yaitu kartu guys ya. Dimana kartu-kartu Legend Rider ya juga menghasilkan market yang luar biasa. Maka dari itu dihadirkanlah rider yang lebih spesifik yang bisa menggunakan kartu-kartu tersebut. Ya Legend. Ya sampai sini ya sudah sedikit lebih paham dan ngebuka insight kalian mungkin ya. Jadi soal kemunculannya aja udah terpampang dan diceritakan dengan jelas bagaimana build up-nya dan juga cerita awalnya tuh gimana, dari mana gitu ya. Bukan kayak petir atau maling di siang bolong ya. Kenapa pada ngedubelnya itu heboh banget. Kita bisa anggap kehadiran Legend di episode Gachard ini sebagai salah satu episode filler. Silahkan kalau mau kayak gitu. Minimal ya berarti bisa membedakan dong mana cerita utama dan juga mana yang filler ya. Jadi Legend juga hadir paling ya 1-2 episode doang. Nggak tahu juga ya sampai akhir apakah bakalan hadir terus atau enggak gitu ya. Makanya di episode 32 kemarin kita itu nggak langsung masuk ke konflik baru. Tapi sebatas kayak dikenalin dulu nih sama Dark King Gigis dan juga Kloto yang dapat power up ya. Nah saga soal itu disimpan nanti. Dan final form Gachard itu yang bakalan jadi highlightnya ya. Yakin Ana. Menurut Ana ya nggak tiba-tiba banget gitu ya. Lagi di tengah-tengah konflik terus langsung di-cut pakai filler seenak jidat nih ya. Jadi di sini kita masih bahas fillernya ya dengan tajuk seenak jidat dalam tanda kutip. Tentu ini bukan pertama kali guys ya. Jadi Gaim yang lagi lumayan puncak ceritanya ya harus diinterupsi dengan kehadiran yang nggak ada urusannya sama sekali. Yaitu Kikaider ribut apa pula itu kan ya. Dan jangan lupa habis itu juga diinterupsi lagi sama tema sepak bolanya buat ngepromosiin movie-nya si Great Soccer Battle yang juga ancur-ancuran pak filmnya ya. Itu di episode 40-an loh ya. Lagi mau menuju ending tiba-tiba ada sepak bolanya ya. Lanjut ke setelahnya yang berasa jadi rutinitas ya kayak Ghost,
sama si Zyuohger, terus juga Eggshade sama Q-Ranger tuh kan ada yang begini-begini loh guys ya. Sebelumnya ada gitu ya. Makanya soal ini yang bahkan udah ada build up-nya ya si Gachard dan Legend, tapi ngedumelnya itu seperti merasa paling tersakiti ya. Ya jangan gitulah guys ya. Semoga ya lain kali bisa lebih bijak. Ya udah guys, gitu aja pembahasannya ya. Jadi cukup panjang nih Ana ngasih tahu soal ini ya. Jadi sekali lagi di sini Ana bukan try hard untuk ngebela Gachardnya, tapi di sini untuk menyampaikan poin-poin logisnya ya. Karena agak geram juga Pak, yang nggak nonton tapi komen, yang udah skip tapi komen. Jadi nggak tahu juga gitu asal muasalnya itu dari mana ya. Jadi kita tunggu penayangan untuk episode 33. Ana jamin lu pada yang ngedumel juga pasti ujung-ujungnya nonton pasti ya. Itu si Legend balik pasti nonton Pak, nggak mungkin skip Anda ya. Ya udah, kalau misalkan ada poin-poin menarik ya, apalagi tadi soal rumor Zain dan juga ketiga petinggi yang bisa berubah menjadi Kamen Rider terdahulu, silakan kalian komentar juga di bawah guys ya. Kita tantikan ya kejutannya setelah itu ada apa lagi nih. Nggak sabar kan pastinya debut Legendary Legend oleh Bapak Koichi Sakamoto, dijamin pasti keren guys ya. Thank you guys sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye.